kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Indonesia pada masa Orde Baru. Apa itu Orde Baru? Mari kita simak videonya. Iya, masa Orde Baru adalah tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa dan juga negara yang kembali dasarkan pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan juga konsekuen. Latar belakang lahirnya Orde Baru. 1. Terjadinya peristiwa gerakan 30 September pada tahun 1965. 2. Terjadinya konflik angkatan darat antara kubu kanan dan Sukarnois sehingga politik dan keamanan tidak stabil. 3. Terjadinya inflasi hingga 600% mengakibatkan perekonomian Indonesia ketika itu semakin memburuk. 4. Pengancaman terhadap PKI sebagai wakil Partai Komunis di Indonesia ketika itu oleh masyarakat. 5. Kesatuan aksi. 6. Revisi Kabinet Bipora. Dan 7. Surat Perintah 11 Maret. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret adalah tonggak lahirnya masa Orde Baru. Setelah menerima Super Semar, Soeharto mengumumkan pembubaran PKI 12 Maret 1966. Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno 22 Februari 1967. Jenderal Soeharto dilantik menjadi Presiden Indonesia kedua sekaligus menjadi awal mula masa Orde Baru 12 Maret 1967. Melalui sidang MPRS, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilu 7 Maret 1967. Tujuan pemerintahan masa Orde Baru. 1. Mengoreksi total penyimpangan yang terjadi pada era pemerintahan masa Orde Lama. 2. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara. 3. Melaksanakan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. 4. Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Kebijakan pemerintahan masa Orde Baru. Stabilitas politik. Penataran keempat, indoktrinasi ideologi. Tujuan agar masyarakat selalu konsisten dan konsekuen mengamalkan Pancasila. Dui fungsi ABRI. Kebijakan yang menempatkan ABRI dalam dua peran ganda yaitu Hankam dan Sospol. Fungsi parpol. Parpol disederhanakan menjadi 3 parpol saja, yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Kebijakan pemerintahan masa Orde Baru. Stabilitas ekonomi. Revolusi hijau dan industrialisasi, pelita pembangunan 5 tahun bertemu pada trilogi pembangunan. 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 2. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 3. Pertumbuhan ekonomi yang cukup sehat. Dampak menguatnya peran negara pada masa Orde Baru. Ekonomi, kesenjangan ekonomi dan sosial. Ekonomi, KKN dan konglomerasi. Politik, pemerintahan yang sentralistis. Politik, pemerintah yang otoriter. Politik, dominasi Golkar. Akhir pemerintahan Orde Baru. Sejak tahun 1997, pemerintah tidak dapat mengatasi krisis moneter, bahkan terus berlanjut ke krisis yang lain, seperti politik, ekonomi, sosial, dan moral. Adanya krisis multidimensi Orde Baru. Pertengahan tahun 1997, terjadi krisis moneter yang melanda beberapa negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pemerintahan masa Orde Baru menjadi goncangan setelah dilanda badai, yakni adanya krisis moneter terus berlanjut ke krisis ekonomi. Sekian dari saya, Aglusia Sesake, tentang presentasi masa Orde Baru. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.